Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Sahabat belajar. belajar, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Apa itu potensi kemaritiman Indonesia? Yuk kita cari tahu. Inilah peta potensi kemaritiman dan perikanan di Indonesia. Sangat kaya dan tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Di perairan yang sangat luas, yang sebagian besar wilayah Indonesia, 3/4-nya adalah perairan. Sahabat belajar, potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan. Terdapat kekayaan alam dari sumber daya laut lain dan sumber daya pesisir. Di dalam laut ada potensi sumber daya laut berupa ikan, bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sahabat belajar, potensi kemaritiman Indonesia yang lainnya adalah tambang, seperti minyak bumi, nikel, emas, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Ternyata wilayah kita sangat kaya ya sahabat belajar. Sumber daya laut yang dimiliki Indonesia sangat besar. Luas laut mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Sekitar 5,8 juta kilometer persegi ya sahabat belajar. Kita lihat di peta yang ada. Sangat luas sekali sumber daya laut yang dimiliki oleh bangsa kita. Potensi sumber daya laut berupa ikan, bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Perikanan laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Wow. Potensi lestari itu apa sih? Ada yang tahu sahabat belajar? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau 5,12 juta ton per tahun. Sahabat belajar, sangat luar biasa betapa kayanya sumber daya alam kita, betapa besarnya potensi kemaritiman negara kita ya sahabat belajar. Di Indonesia bagian barat, rata-rata lautnya kedalamannya 75 meter. Jadi jenis ikan apa yang ada di kedalaman 75 meter itu sahabat belajar? Yakni ikan pelagis kecil ya. Ini contoh ikan pelagis kecil ya sahabat belajar, atau kalau kita sering menyebutnya ikan teri. Di kawasan Indonesia Timur ya sahabat belajar, kedalamannya 4000 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis besar. Contohnya apa? Seperti cakalang, ikan tuna, tenggiri. Potensi sumber daya maritim Indonesia lainnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau, bukan hutan tembakau ya sahabat belajar, tapi hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindungi muara sungai atau laguna. Tahukah sahabat belajar dua fungsi hutan mangrove bagi kehidupan? Yang pertama, potensi sumber daya laut di Indonesia. Ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak.
Fungsi ekologis yang lainnya adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Nah, sekarang fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, kayu bakau itu digunakan untuk bahan kayu bakar, bahan pembuat arang, dan bahan pembuat kertas. Oh iya, jangan-jangan kertas yang kita pakai bahan bakunya dari kayu bakau ya sahabat belajar. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalkan ada udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, ada sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar, sahabat belajar, yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Sahabat belajar, apa saja sih sebetulnya fungsi mangrove itu? Pertama, tadi ya, mencegah intrusi air laut. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. Yang ketiga, sebagai pencegah dan penyaring alami. Dan yang keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Ternyata banyak manfaat dari hutan mangrove, sahabat belajar. Nanti sahabat belajar bisa cari lagi ya manfaat yang lainnya atau fungsi yang lainnya. Nah, kembali lagi, ternyata potensi sumber daya alam selain tadi perikanan, hutan mangrove, dan juga barang tambang yang ada di bawah laut, minyak bumi yang ada di bawah laut, ternyata potensi sumber daya alam lautan lainnya ada terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut membentuk karang. Sebagai negara kepulauan ya sahabat, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Alhamdulillah. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi ya sahabat belajar, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Lantas apa sih manfaat terumbu karang ya sahabat belajar? Pertama, secara ekologi sebagai sebuah ekosistem, secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut. Itu sahabat belajar materi mengenai potensi kemaritiman Indonesia.